Jika tiga tipe itu digabungkan, akan menjadi sebuah drone laut yang bisa menggantikan kapal selam lengkap dengan senjata untuk berpatroli di wilayah Indonesia. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Oke, para kalian baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mula, As nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikurniakan limpah rezeki luar biasa, dipermudahkan segala urusan kehidupan, dimakbulkan setiap doa, dan buat saudara-saudara kita di Palestina agar sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah dan diberikan pertolongan dari segenap arah dan sisi, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ni As nak react satu lagi video daripada channel Info Awi Bisana. Okey, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kita akan melihat bangkit katanya proyek gila drone laut dan 6 kapal induk armada terbesar di Asia Tenggara. Ini memang gila guys. Okey, ingin cari tahu apakah informasinya? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Hey yo, jumpa lagi dengan saya Wibisana. Lautan yang luas dan gagah, terbelah tapi bukan oleh ombak, melainkan oleh armada baja milik Indonesia, sang penguasa kedalaman patroli sunyi. Di atasnya, dua raksasa bersih KRI Ratulangi dan KRI Tamrin, bagai induk yang sedang mengayomi kapal selam anak-anaknya. Dan dari kejauhan, KRI Rian, raksasa laut Indonesia, berdiri tegak bak penguasa lautan. Inilah potret kejayaan Angkatan Laut Indonesia di masa lalu, yang memaksa dan menyeret Belanda untuk tunduk ke meja perundingan dan menyerahkan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun di balik gagahnya armada baja itu tersimpan rahasia ketergantungan. Sebagian besar persenjataan canggih dibeli dari Uni Soviet yang kini menjadi Rusia. Ketidakmampuan Indonesia memproduksi alutsista sendiri menjadi titik rapuh yang kelak berpengaruh pada penurunan kekuatan Angkatan Laut yang tak sampai satu dekade berikutnya. Ingat pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya. Indonesia kini berlayar menuju mimpi yang baru, membangun industri pertahanan yang kuat dan mandiri, riset and development teknologi persenjataan digenjot, kerjasama dengan negara lain terjalin erat, pendidikan tenaga ahli pun digerakkan. Ibarat pelaut yang cekatan, Indonesia tak setetes pun gentar menghadapi badai tantangan meski keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan kebijakan yang kadang seringkali tak menentu. Semua ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perjalanan ini tak semudah yang dibayangkan. Meski tekad sudah dibulatkan untuk mengulang kejayaan masa lalu, faktanya hingga 2020, pencapaian industri galangan kapal kebanggaan Indonesia yaitu PT PAL belum sampai ke titik yang diimpikan. Bahkan dalam hal desain kapal saja, 250 galangan kapal di Indonesia masih tergantung pada negara kecil yaitu Singapura. Dan yang paling melukai hati bangsa Indonesia, ex-dirut PT PAL dan 5 mantan direksi terjerat KPK pada 2017 yang lalu. Tentu ini membuat kredibilitas keuangan PT PAL diragukan. Lebih parahnya lagi, status kolektibilitas PT PAL yaitu hanya Kol 4. Artinya PT PAL statusnya diragukan untuk mampu membayar hutang-hutangnya. Hingga akhirnya sosok putra terbaik bangsa kelahiran Surabaya turun gunung nih. Beliau bernama Dr. Kaharudin Djenot. Dr. Kaharudin Djenot menyelesaikan pendidikan S1-nya di Nagasaki, Jepang, S2 Engineering di Hiroshima, dan sekaligus meraih gelar Doktor Engineering di Hiroshima. Sejujurnya teman-teman, saya harus sampaikan ini untuk pembelajaran kita semua. Dr. Kaharudin pada dasarnya sudah memiliki karir yang sangat cemerlang di Jepang. Beliau bekerja sebagai desainer kapal tanker di salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di dunia yang berada di Jepang. Lebih-lebih, beliau jago dalam genetik algoritma atau algoritma yang meniru proses evolusi biologis untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah. Ya, bahasa sederhananya,
Beliau itu bisa membuat otak digital atau artificial intelligence yang cara kerjanya mirip seperti evolusi makhluk hidup Artificial biologis. intelligence. Bukan hanya itu saja, beliau Intelligent, juga oh, jago AI. dalam neural network atau sistem kecerdasan buatan yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jadi beliau itu adalah pakar AI, bro. Penelitian beliau bahkan saat ini masih dipakai di galangan kapal Shin Kurushima di Hiroshima, Jepang. Artinya, bro, beliau itu tak butuh Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia yang butuh beliau. Dan kalian bisa dengar langsung apa alasan beliau mau balik ke Indonesia. Saya merasa sudah Kenapa cukup. pulang? Kenapa Saya pulang gitu? Setiap tahun saya merasakan begini, Bapak. Memang secara kesejahteraan, secara finansial, secara mungkin keteraturan hidup sehari-hari, secara keilmuan, saya bisa mendapatkan banyak hal. Tapi masih ada yang kurang. Yang kurang itu, saya masih merasa tanggung untuk memberikan semua yang saya punyai kepada negeri yang ini bukan negeri saya. Betul-betul berhikmat untuk negara Saya sendiri. hanya ingin memberikan semuanya secara totalitas kepada Perasaan negeri. seperti itu Kemudian pada 2021, beliau resmi menjabat sebagai Dirut PT PAL. Pertama kali yang dilakukan adalah memperbaiki SDM PT PAL. Caranya, membawa budaya kerja Jepang ke Indonesia dengan Budaya menggunakan kerja Jepang. teknologi ciptaannya melalui penggabungan AI, Big Data, IoT, dan sebagainya. Nah, terciptalah industri maritim 4.0 atau disingkat IM4 yang sudah di-launching pada 20 Oktober 2023 kemarin. Itu semua terwujud dalam bentuk gadget. Ini bukan Android dan juga bukan iPhone, tapi IM4. Dengan semua M4. aplikasi dan software yang ada di dalamnya, itu semua buatan PT PAL sendiri, bro. Gadget sejuta Wow. manfaat ini telah diberikan ke 1.500 pegawai PT PAL. Nah, sekarang kita bicara manfaatnya. Yang paling mudah saja nih, misal efektivitas kerja. Setiap pegawai mendapatkan KPI atau Key Performance Index itu setiap hari, sehingga para pegawai termotivasi untuk performance setiap memberikan hari? yang terbaik untuk perusahaan. Selain itu, para pegawai mendapatkan EBITDA personal tiap hari. Jadi, kerja pegawai itu benar-benar terpantau. Kamu kerja hari ini, ngasih berapa rupiah ke perusahaan hari ini, itulah sistem yang dibangun oleh Dr. Kaharudin. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahan banting dan etos kerjanya yang nggak seberapa Nggak tahan tinggi, banting ya? jangan kerja di PT PAL, bro. Satu minggu KPI dan EBITDA cuma dapat 5 atau 6 dari 10, ya bakalan auto ditendang dari Atau PT PAL. ditendang, ya Bayangkan, benar. kalau sistem ini diterapkan di semua BUMN dan pemerintahan yang ada di Indonesia, apa nggak gacor tuh? Keren Iya. kan? Posisi dirut yang memang dipegang oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Itu hanya dari strukturisasi kinerja doang, belum yang lain loh. Nah, pencapaian dalam manajemen keuangan juga sangat-sangat cemerlang. Sebagai informasi nih bro, saya buka nih. Selama ini, PT PAL itu kontrak on hand yang dimiliki itu tak sebesar sekarang. Ya paling sekitar cuma 2,5 sampai 3 triliun lah yang paling gede. Nah, di era sekarang, kontrak on hand, kontrak yang sudah deal, sudah ada di tangan nih, yaitu 36 triliun. Bisa bayangkan nggak? Allah. 12 kali lipat dibandingkan era sebelumnya. Gila kan? 36 triliun Hebatnya guys. lagi, akhir Desember 2023 kemarin, PT PAL statusnya sudah kolektibilitas 1, atau artinya lancar dalam membayar hutang, bosku. Artinya, hutang 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu sudah beres. Mantap jos. Nah, Mantap, seperti apa mantap, nih Jos. gambaran masa depan maritim kita dalam hal ini PT PAL? Saat ini, Indonesia sedang membangun kapal frigate, yaitu jenis kapal menengah dengan panjang 140 meter dan bobotnya hampir 6.000 ton. Saat ini Wih. itu sudah 23 blok yang sudah dibangun di PT PAL dari 160 blok yang harus dibangun. Kalau cuma kapalnya, PT PAL itu nggak masalah bro. Nah, kendalanya itu di sewako atau sensor weapon dan communication. Maka dari itu, saat ini PT PAL sedang renegosiasi dengan pihak Inggris untuk meminta lebih banyak lagi transfer of technology dalam konteks sewako. Kenapa harus ada TOT itu? Karena khawatir adanya backdoor bro. Lah kalau ada hal yang nggak diinginkan nih, terjadi perang beneran nih misalnya. Terus komunikasi dalam Alhamdulillah. kapal bocor ke musuh karena gak paham sistem dan cara kerja sensor atau komunikasi yang digunakan, itu kan konyol namanya bro. Jadi sekali lagi, beli senjata perang itu nggak mudah bro, nggak asal punya duit doang.
Punya duit beli kapal bakalan dikasih, tapi sewakonya dikasih nggak? Aman nggak kalau dipakai perang beneran? Itu yang perlu dipertanyakan bro. Ntar udah beli mahal-mahal, sistem lu udah kejebeng duluan. Ya amsyong bro, bakalan jadi bubur di medan perang. Jadi kalau ada proyek yang lagi melor panjang nih, seperti KFE, kapal selam, dan lain-lain, itu pemerintah lagi pesawar dengan negara lain supaya mereka itu mau ngasih TOT-nya ke kita. Pesawar ini bukan hanya untuk musuh potensial, bahkan dengan negara sahabat sendiri macam Korea Selatan sekalipun. Jadi jangan bilang nggak butuh alat perang. Di selatan sudah ada Australia yang jelas-jelas sudah pernah ikut campur dalam hal Timor Leste. Di ASEAN ada FPDA, anggotanya termasuk Malaysia dan Singapura. Yang jelas-jelas targetnya itu Indonesia bro. Nggak percaya? Kamu cek deh, sejarah FPDA itu dibentuk buat siapa targetnya? Indonesia bro, mau dikeroyok kita. Makanya doktrin kita mulai bergeser dikit-dikit, yang sebelumnya defensif menjadi ofensif. Coba lihat situs resmi PT PAL. Di situ sudah planning 2028, PT PAL bakal membuat kapal induk helikopter alias LHD. Kapal ini berukuran raksasa, panjangnya hingga 243 meter. Apakah ini namanya defensif? Kocak kalau bilang iya. Itu kan cuma LHD bang. Iya, namanya LHD, tapi lihat desainnya tuh. Di situ ada haluan kapal yang mencuat ke atas. Artinya bukan hanya helikopter bro, drone bahkan pesawat pun itu juga bisa. Gak percaya? Noh, lihat kapal LHD Spanyol Juan Carlos I. Panjangnya itu cuma 202 meter, tapi isinya F-35 Lightning II. Jadi gak usah bilang defensif lagi deh. Orang paham militer dikit aja udah paham kalau kapal itu dibuat untuk menyerbu negara lain bro. Juan Carlos saja bisa bawa 900 personil angkatan laut, ditambah elemen pendukung 1.200 tentara. Masa sebanyak itu cuman buat patroli? Mana mau buat 6 biji lagi? Konyol itu namanya kalau bilang defensif. Ditambah, PT PAL bukan cuma punya direktur yang hebat, tapi juga engineer yang mantap. Dr. Kaharudin sudah berpandangan luas jauh ke depan masalah pertahanan laut, salah satunya dengan drone laut. Bahkan beliau itu sudah membuat 3 tipe drone laut. Jika 3 tipe itu digabungkan, akan menjadi sebuah drone laut yang bisa menggantikan kapal selam lengkap dengan senjata untuk berpatroli di wilayah Indonesia. Nah, nama proyek ini adalah Pagar Nusantara bro. Ini bukan rencana doang loh, tapi udah dibuat. Sudah selesai tuh, 3 tipe itu udah selesai bro. Nah, masalah produksi admin belum tahu nih. Ya tahu sendirilah kalau militer itu gak ada namanya, itu kabar baru bro. Pasti kalian sudah ketinggalan 2-3 tahun dari berita aslinya di lapangan bro. Ya termasuk saya. Nah sampai di sini saja, capek mulut saya WB Sana, thanks udah nonton, sampai jumpa. Nah tadi projek gila drone laut ya, dan 6 kapal induk armada terbesar Asia Tenggara ini bagi persediaan ataupun ya bagi menjaga. Kita tahu Indonesia itu besar banget ya kan, apatah lagi lautnya gitu kan, terlalu luas dan sebagainya. Pastinya ini adalah langkah-langkah berjaga-jaga untuk menjaga teritori ataupun sempadan negara, wilayah negara Indonesia itu sendiri. Dan disebabkan wilayahnya luas, harus punya banyak drone dan perlu banyak kapal armada dan sebagainya bagi menjaga laut yang terbentang luas di wilayah Indonesia itu. Dan ya harus dipertimbangkan itu sebagai sebagai persediaan defensif daripada ancaman mana-mana ancaman daripada mana-mana negara atau sebagainya. Ini adalah bagi persediaan untuk menjaga negara gitu kan, menjaga negara. Dan salut buat dengan PT PAL tadi kan, anak Indonesia itu sendiri yang menjadi pengarah besarnya di PT PAL itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu punya kemahiran yang luar biasa ya. Dan luar biasa banget informasi yang diberikan oleh Info WB Sana ini, sangat memberikan edukasi khususnya buat orang-orang luar yang nggak tahu tentang bagaimana perkembangan militer Indonesia ataupun alat-alatnya ataupun perkembangan Indonesia itu sendiri melalui pertahanan, atau ini sangat membantu sebenarnya. Oke, dan suka sekali video ini, informasinya itu bagus banget dan sangat memberi informasi yang mantap. Oke, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Buat kalian nonton sampai habis,
video ini. Jutaan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.